Minute to Better Life, kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan secara mendalam butuh untuk mematikan nafsu duniawi seperti orang-orang dunia pada umumnya. Oke? Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan,
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan dengan tema gitu. Abraham, Nabi Abraham, atau Ayub, Nabi Ayub, atau Daud, Raja Daud, yang jadi pengharapan dan panutan hidup kita gitu. Jadi siapakah yang menjadi panutan, pengharapan dan panutan hidup kita? Apakah memang Nabi Abraham, apakah Nabi Ayub, atau Raja Daud gitu. Nah ini saya mau coba kupas. Ini kebenaran dari apa ya? Kalau yang saya rasakan, saya ikut apa mencari Tuhan itu sudah 20 tahun teman-teman. Mungkin telat teman-teman kalau dibanding dari orang yang dengan latar belakang orang tuanya itu sudah memang terima Tuhan gitu. Kalau saya kebenaran latar belakang 0 sampai 40 tahun itu saya lahir bukan dari keluarga yang sudah percaya Tuhan atau kenal Tuhan gitu. Nah saya lebih karakternya sifatnya umur 40 itu baru mencari teman-teman. Jadi ya agak terlambat teman-teman. Untung umur setelah berjalan 20 tahun pengertian akan firman itu ya mulai lebih dalam gitu. Meskipun sampai hari ini kok berubah lagi gitu. Pengertian akan firman itu berubah lagi gitu. Waktu awal-awal saya mengerti akan firman Tuhan, kan kondisi terpepet teman-teman, dalam kondisi dunia yang saya anggap tidak membawa sukacita gitu. Nah jadi saya akhirnya berubah dengan coba pegang cari Tuhan itu. Nah waktu saya cari Tuhan, mulai kan ada pengertian akan firman Tuhan, dan Tuhan biarkan saya digiring gitu dari cerita ke cerita tokoh-tokoh di kitab suci itu tergiring teman-teman, dari mulai cerita Nabi Abraham, kejadian seperti ini, dari mulai itu pun belum terlalu tahu mengerti dalam cerita Nabi Abraham gitu, terus dibawa lagi ke cerita Nabi Ayub seperti ini, dibawa lagi ke kejadian di Raja Daud, Raja Salomo dan lain-lain gitu. Jadi kalau saya pelajarin panutan gitu, pengharapan panutan kepada tokoh-tokoh di kitab suci itu, ternyata memang apa ya, jadi Tuhan itu saya hari ini 20 tahun setelah saya ini berarti mengakhiri ya 20 tahun, jadi 21 tahun saya mencari Tuhan itu saya anggap, karena saya juga cukup senang bonsai gitu, mengenal mengerti akan seni bonsai. Jadi seolah-olah Tuhan itu membentuk kita itu seperti orang membentuk bonsai gitu. Jadi kalau kita bicara sifat alamiah tanaman, sebelum kita sebut bonsai, sifat alamiah tanaman itu kan terus pengennya naik ke atas teman, berhadapan dengan sinar matahari kan, fotosintesis. Sedangkan kalau bicara bonsai itu kan ditekuk gitu, seni bagaimana membuat tanaman itu menjadi kerdil dan tua gitu, terlihat tua. Nah akhirnya dibentuk teman-teman. Nah waktu dibentuk ini terus bertentangan. Nah waktu dibentuk ini tergantung teman-teman. Apabila membentuk batang itu setengah mati loh teman-teman. Membentuk batang itu sampai, kalau di istilah bonsai, saya tanam pohon asam dari biji gitu, ditekuk untuk menjadi cascade yang seperti air terjun ke bawah. Itu batangnya teman-teman. Batang itu di tracker gitu, jadi dipres gitu pelan-pelan. Nah, ngepres ini bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun teman-teman, untuk bisa batang yang menuju ke atas kena fotosintesis matahari ditekuk sampai ke bawah gitu. Itu prosesnya bertahun-tahun loh teman-teman, lama sekali gitu. Itu karena batangnya udah gede. Lain kalau batangnya masih kecil gitu, mungkin ditekuk dalam berapa minggu, berapa bulan bisa. Tapi kalau batangnya udah diameter 5 cm, udah repot teman. Makin batangnya gede makin nggak bisa ngebentuk gitu. Nah lain ceritanya kalau kita bentuk ranting gitu, atau anak ranting mungkin ya ditekuk pakai kawat kecil aja masih kena gitu. Nah cuman intinya Tuhan itu membentuk kita itu dari pengertian saya seperti orang membentuk bonsai. Jadi
ya sementara dibiarkan, seolah Tuhan kadang-kadang biarkan gitu, biarkan istilahnya pengharapan panutan kita itu dibawa seperti Nabi Abraham. Nabi Abraham kok kayaknya nggak enak, nggak dapat apa-apa, dibawa lagi seperti Nabi Ayub. Oh, Nabi Ayub nggak enak tapi ujungnya enak loh, ngalamin double gitu, double prosperity-nya gitu, ya gitu. Nanti dibawa lagi ke cerita Raja Daud, nanti dibawa lagi ke cerita Raja Salomo, terus dibawa sampai terakhirnya sampai masuk, kalau di Nasrani masuk ke dalam kitab perjanjian baru. Nah, kitab perjanjian baru mulai kan cerita ada rasul-rasul, ada cerita Yesus di situ gitu. Jadi saya simpulkan sebenarnya setelah saya 20 tahun mempelajari, mencari Tuhan gitu, saya simpulkan sebenarnya yang Tuhan mau itu bukan tokoh-tokoh dari awal sampai akhir gitu. Yang Tuhan mau itu bagaimana caranya gitu. Kita mengenal dari tokoh-tokoh dari awal sampai akhir, dan ujungnya pengen seperti yang di terakhir gitu. Nah, yang di terakhir apa? Di terakhir adalah ya bagaimana melakukan all out gitu, semua firman yang dari mulai awal sampai akhir itu. Nah, coba untuk mengalami perjalanan ini kan Tuhan biarkan gitu, biarkan yang seperti bonsai tadi bisa lari sana lari sini, tapi Tuhan terus dengan uletnya gitu. Terus kalau bagi kita yang dipilih itu Tuhan langsung terus nyebutnya, kalau orang zaman dulu kalau cari kutu itu metani gitu ya, metani satu-satu gitu dengan sabarnya sampai ya kalau orang pilihan Tuhan katanya dibukakan gitu. Jadi ada firman yang katakan, ini saya mau bacakan di kitab Matius pasal 16. Coba teman-teman cari kitab Matius pasal 16 ayatnya 17 gitu. Satu aja gitu. Ini kalau kita simpulkan Matius 16 ayatnya ayat yang ke-17, isinya kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Ini kalau saya universalkan teman-teman, firman katakan, berbahagialah kita sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepada kita, melainkan Tuhan yang di sorga gitu, yang menyatakan kepada kita bahwa firman itu adalah yang sebenarnya gitu. Jadi kalau kita ditanya apa pengharapan dan panutan kita, hidup kita dalam mencari kebenaran, ya adalah total melakukan firman Tuhan, teman-teman. Jadi bukan di petak-petak. Kalau kita bicara dari saya dengar banyak sekali sharing atau khotbah dari mentor-mentor ya, baik yang sifatnya lokal di kota saya atau mungkin yang nasional atau yang internasional. Saya pelajarin gitu, saya simpulkan masing-masing mentor itu ya mungkin nggak salah gitu, tapi masing-masing itu punya pengharapan dan panutan yang berbeda-beda dari karakternya, dari kebawaannya, dari latar belakangnya, dari keinginannya gitu, dari pengharapan. Jadi beda semua, teman. Ada yang mentor rohani yang beranggapan salah satu keunggulan gitu, pengharapan panutan hidup bersama Tuhan itu ada dikaitkan dengan berkat duniawi, ada gitu, dan memang dia dapatkan itu gitu, meskipun saya nggak ngerti nanti ujungnya bagaimana gitu. Ada juga yang mungkin ada mentor yang sifatnya saya pengen seperti Kaleb, yang bagaimana umur 85 tahun itu bisa terlihat sampai 40, dan memang terbukti teman-teman. Jadi si mentor rohani itu sudah hampir umur 60, ya memang masih kelihatan sangat muda gitu, look younger dari umurnya gitu. Jadi jangan-jangan terlihat masih memang 40 gitu, padahal kalau saya lihat di Google gitu, saya cari ini pendeta ini umur berapa sih sebenarnya, si mentor rohani umur berapa? Hampir 60 teman-teman, tapi tetap kelihatannya seperti 40. Kenapa? Ya, karena dia mengharapkan dan memanuti pola si Nabi Kaleb itu gitu, karena di firman memang katakan seperti itu gitu. Nah, ada juga yang misalnya ikutan seperti di compare-nya seperti ada, saya pengen banget pengharapan dan panutan seperti Raja Daud, tidak mau seperti Raja Salomo. Ada juga gitu mentor yang seperti itu. Dan jadi saya simpulkan sekarang, ya sebenarnya itu nggak ada salahnya gitu. Tapi kalau mengacu ke kitab Matius 16-17, itu tahun ini kan bertepatan saya udah 61 nih teman-teman. Jadi saya dibukakan Tuhan, jadi seolah-olah bahwa kalau kita benar mau all out, ya pengharapan dan panutan kita adalah melakukan total firman gitu. Jadi dari awal
kalau di Nasrani kan ada kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ya maksudnya Tuhan ya lakukan semua gitu. Nah, adapun proses kita mengalami seperti yang cerita-cerita tokoh di kitab suci itu ya memang ya itu sebagai pengalaman kita, sebagai satu materi ya untuk kita bisa satu saat melakukan firman Tuhan yang lebih lanjut apabila kita udah lebih dewasa rohani. Nah, apa sih yang melakukan firman dan mengajarkan firman? Nah, waktu melakukan dan mengajarkan firman, kita butuh banget banyak materi teman-teman untuk jadi sumber inspirasi, sumber perumpamaan kepada sesama kita gitu. Karena banyak orang yang ngalami seperti saya juga teman-teman, yang mungkin sampai umur 40 tahun nggak ngerti apa-apa tentang Tuhan gitu. Ya meskipun dalam kondisi dalam keluarga yang sudah percaya Tuhan gitu, bisa-bisa aja seperti itu gitu. Nah, jadi gunanya gitu teman-teman. Kalau saya lihat di sini ya Tuhan katakan, firman katakan bahwa berbahagialah orang yang memang dibukakan gitu, bahwa yang namanya pengharapan dan panutan ikut Tuhan itu adalah all out melakukan total melakukan firman Tuhan itu. Nah, berarti kita memang sudah harus mengenal teman-teman apa sih isi akan firman Tuhan. Nah, ini kalau kita tidak mendalami dari hari ke hari tentang pengertian akan firman Tuhan, kita juga tidak bergaul gitu dengan roh Tuhan yang ada dalam kita untuk meta pengertian, kita juga tidak bergaul dengan intim dengan roh Tuhan sehingga kita mampu melakukan firman Tuhan. Ini akhirnya berhenti di tengah jalan teman-teman. Ya akhirnya berhenti begitu, akhirnya dipetak-petak sendiri gitu. Ada yang cuma berhenti parameternya menjadi Nabi Ayub, ada yang parameternya menjadi Nabi Kaleb, ada yang parameternya menjadi Abraham, ada yang parameternya jadi Raja Daud gitu, akan berhenti gitu. Sedangkan Tuhan maksud itu adalah perjalanan gitu. Jadi kalau kembali ke proses bonsai, yaitu kita mesti ngalamin bagaimana yang namanya batang itu kena trek gitu, bagaimana yang namanya anak ranting itu kena kawat besar, bagaimana kena anak ranting itu kena kawat kecil. Ini kena proses semua teman-teman. Nah, proses itu ya ada di, kalau saya pelajarin di yang saya hobi gitu ya salah satunya di bonsai, karakter membuat bonsai itu seperti itu gitu. Ini saya sudah bacakan di kitab Matius pasal 16 ayat 17 teman-teman, khususnya gitu. Jadi di sini Tuhan firman katakan bahwa berbahagialah kita gitu, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepada kita, melainkan Tuhan yang menyatakan kepada kita. Tuhan di surga menyatakan kepada kita apa? Yaitu pengharapan dan panutan hidup itu adalah total melakukan apa yang diperintah dan diperintahkan oleh firman Tuhan. Itu bukan sepetak-sepetak, sepotong-sepotong gitu. Itu satu. Kedua, kalau saya lanjutkan satu perikop teman-teman, judulnya perikop itu yang tadi saya bacakan di Matius pasal 16 itu sebenarnya totalnya pasal 16 isinya 13 sampai 20 teman-teman. Itu satu perikopnya gitu. Nah, judulnya teman-teman, pengakuan Petrus. Ini cerita Yesus dengan Petrus gitu. Jadi Petrus nanya ke Yesus gitu. Nah, ini saya bacakan aja secara universal. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah manusia itu gitu. Jadi siapa sih gitu juru selamat itu sebenarnya siapa gitu. Nah, ini kembali lagi, juru selamat itu yang tadi dikatakan ada yang image-nya Abraham, ada yang seperti Nabi Ayub, ada yang seperti Nabi Kaleb, ada yang seperti Raja Daud, ada yang seperti Raja Salomo dan lain-lain gitu. Nah, Yesus tanya gitu ke murid-muridnya, siapa gitu sebenarnya yang benar-benar menjadi yang seperti yang Tuhan kehendaki gitu. Ya, siapa pengharapan dan panutannya siapa gitu. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Nah, ini kalau di Nasrani ada yang namanya Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Nah, Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi gitu. Nah, tadi kan dikatakan para nabi itu bisa Nabi Abraham, Nabi Ayub, Nabi Kaleb dan lain-lain gitu. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, si Yesus tanya ke pribadinya Petrus nih dalam hal ini. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi kalau dari sisi universal, Yesus itu kan firman yang hidup teman-teman. Jadi kalau kita bicara sekarang, kita tidak ketemu firman yang hidup, tidak ketemu Yesus, tapi kita ketemu firmannya yang dari Tuhan yang melalui Yesus itu gitu. Jadi kita sampai hari ini pegangnya firman teman-teman. Jadi kalau di universal kan firman adalah Mesias gitu. Firman itu adalah juru selamat kita gitu. Kata Yesus kepadanya,
Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, ini lanjutan yang tadi saya tekankan di ayat 17-nya. Nah, kalau saya universal, kata firman kepadanya, berbahagialah kita, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepada kita, melainkan Tuhan yang di sorga. Apa? Ya maksudnya firman tadi gitu, bahwa pengharapan dan panutan hidup kita adalah ya total melakukan firman yang tadi gitu loh. Itu maksudnya gitu. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya gitu. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi maksud Tuhan, kalau kita terus sangat parameternya itu bergantung pada parameter duniawi gitu, kepada orang-orang dunia pada umumnya, ya kita nggak bisa masuk ke surga, karena ke urusan dunia. Karena dunia itu oleh orang dunia dianggapnya ya surga yang di sekarang gitu. Nah, padahal surga yang Tuhan maksud sebenarnya kan bukan surga yang sekarang. Ya kalau istilah surga itu kita rubah menjadi target gitu, parameter orang dunia adalah surganya di dunia. Ya, sedangkan parameternya Tuhan, target sorga itu ada di akhirat. Jadi beda, teman-teman. Ada orang yang beranggapan dunia ini adalah seperti sorga gitu, sedangkan Tuhan maksud dunia ini bukan sorga. Dunia ini adalah alat proses untuk kita mencapai sorga yang sesungguhnya. Sorga yang sesungguhnya adalah di alam akhirat. Jadi agak beda, teman-teman. Kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, akhirnya ya debat kusir gitu sama orang dunia, itu akan debat kusir gitu. Sedangkan kita ketemu bareng-bareng orang rohaninya juga masih ada debat kusir kok, teman-teman ya. Nanti yang satu mau jadi Nabi Abraham, yang satu mau jadi Nabi Ayub, yang satu mau jadi Nabi Kaleb, yang satu mau jadi Raja Daud, yang satu mau jadi Raja Salomo, dan lain-lain. Masih beda-beda semua. Dan yang satu mungkin pengennya seperti Yesus, seperti firman, lakukan ya seperti itu. Tapi kalau secara universal, saya boleh katakan ya bahwa Tuhan itu pengen pengharapan dan panutan hidup kita itu ya itu melakukan firman Tuhan gitu. Nggak boleh pilih-pilih sepotong-sepotong. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahu kepada siapapun bahwa ya firman itu adalah ya juru selamat gitu. Nah, ini ada rahasia-rahasia seperti ini. Jadi tidak semua orang, kalau kita mengacu kepada ayat yang terakhir, ayat 20, ya memang jadi seolah ada kesan enggak ke semua orang gitu. Tuhan bukakan bahwa yang namanya juru selamat di sebenarnya itu adalah melakukan firman gitu, melakukan total firman itu gitu. Jangan sepotong-sepotong. Ini tapi Tuhan katakan di firman katakan bahwa tidak semua orang dibukakan ini, teman-teman. Nah, saya nggak ngerti, tepat saya umur 61, saya baru meskipun saya sedih sekali loh, teman-teman, untuk melakukan seperti yang firman total pengharapkan dan panutan itu nggak ada enaknya loh, teman-teman. Kalau kita bicara compare dengan duniawi gitu, saya waktu awal cari Tuhan bukan maksudnya begini loh ya. Saya awal cari Tuhan itu kan dengan catatan bagaimana saya pengen uber target kesusahan duniawi itu dengan cara yang lebih cepat gitu. Jadi akhirnya saya mengandalkan Tuhan. Ya memang bukan mustahil, teman-teman. Memang Tuhan bisa seperti itu gitu. Cuman dalam perjalanan waktu itu ya terus berubah gitu, pengertian firman-nya berubah. Jadi mulai dari benar-benar yang tadinya mengharapkan bagaimana target pengharapan dan panutan itu adalah sukses duniawi gitu, tapi sama Tuhan pelan-pelan digiring selama 20 tahun ini berubah. Jadi kok jadi begini sih gitu, bukan target kesusahan duniawi tapi target keselamatan akhirat, bahkan menjadi alat Tuhan untuk bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan supaya sesama juga ikut diselamatkan. Nah, ini kan konyol, teman-teman. Jadi cuman kadang-kadang nggak bisa berubah juga loh. Ini gimana udah selama proses 20 tahun ini pengenalan pengertiannya sudah seperti ini, apa kita mau tarik mundur? Waktu saya mau tarik mundur, ada firman katakan ya sesuatu yang dimulai sudah dengan roh, kenapa mesti diakhiri dengan daging? Ya ini ya dilema, teman-teman. Saya nggak ngerti nanti ujungnya saya setelah 60 ke atas ini jadi apa, saya nggak ngerti, teman-teman. Cuma yang jelas hari ini saya katakan bahwa saya baru terbuka begitu, bahwa yang tadi seperti di kitab Matius 16:17 itu katakan bahwa ya itu simple banget gitu. Kata firman itu, berbahagialah kita
Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepada kita, melainkan Tuhan sendiri yang di surga yang menyatakan. Apa? Yaitu ya, yang namanya pengharapan dan panutan hidup yang sebenarnya itu adalah bagaimana melakukan all out firman Tuhan gitu. Nah, ujung-ujungnya kan kalau bicara all out itu kan kita bicara ujung gitu. Ujungnya apa? Lah ujungnya ya itu loh teman-teman, bukan kesusahan duniawi. Ujungnya itu sangat disayangkan bagi orang dunia adalah yang mencari keselamatan akhirat. Bahkan menjadi alat Tuhan bagaimana menjadi keselamatan akhirat bagi sesama kita. Loh, jadi apa gitu? Apa reward buat kitanya gitu? Nggak ada. Nah ini apa ya? Kalau benar-benar dipikirkannya dari pola-pola pikir duniawi, nggak ketemu teman. Ikut Tuhan itu nggak ketemu. Jadi orang kalau sampai ngomong percaya Tuhan dan mau patuh, taat, takut ikut Tuhan, tapi tidak pengenalan pengertian tidak nyampe seperti ini gitu. Rasanya itu orang masih belum on the track gitu seperti yang Tuhan inginkan. Jadi saya dapatkan ini teman-teman, dapatkan pengenalan pengertian ini bahwa kalau kita mau all out untuk Tuhan ya memang satu-satunya jalan ya memang mesti masuk ke dalam ya apa yang Tuhan perintahkan dalam itu gitu. Dan kita bisa satu-satunya yang bisa melakukan itu karena kembali lagi ada beberapa mentor rohani yang memang apa ya sudah memang beranggapan bahwa ya Tuhan itu baik sekali gitu, Tuhan itu sudah melakukan segala macam buat kita. Nah, tapi kalau buat saya pribadi kadang-kadang belum bisa nyampe ke pola pikir itu teman-teman. Apa sih bukannya saya melakukan ini untuk Tuhan, apa yang Tuhan lakukan untuk saya? Masih ada pertanyaan gitu. Tapi kalau mentor-mentor rohani saya yang udah lebih senior, dia udah beda sekali teman. Pola pikirnya itu bahwa ya dia hidup itu ya karena Tuhan gitu. Tuhan itu sudah all out kasihkan semua buat manusia gitu. Nah ini yang mungkin proses teman-teman, masih butuh proses meskipun ya agak bodoh kali, agak terlambat. Kok saya umur 60 masih belum bisa seperti mentor rohani saya gitu. Untung mentor rohani saya Pak Joshua ya, yang di Jakarta itu umurnya udah 70 lebih. Jadi ya wajar lah kalau saya masih bodoh karena dia udah apa lebih pengalaman, lebih ngeduluin apa ikut Tuhan gitu ya. Saya tetap ikut mentor, salah satunya mentor itu gitu. Jadi saya banyak mentor, cuman ya tetap kalau yang Tuhan mau mungkin kan kita kan sebagai anggota tubuh dari Tuhan itu kan ya Tuhan terserah mau jadikan kita apa gitu. Cuman yang jelas ya saya pengen lengkapin semua yang Tuhan ada, Tuhan berikan kepada kita gitu, kepada manusia. Ya saya coba lengkapin semua sehingga saya ngerti lah bahwa saya tuh kalau jadi jari kelingking gunanya untuk apa, kalau jadi jempol jadi untuk apa, kalau jadi telunjuk jadi untuk apa, jari manis untuk apa. Ya saya harus ngerti itu, jadi kepala, jadi leher, jadi kuping, jadi mata gitu. Saya harus ngerti itu meskipun ya kembali lagi Tuhan jangan-jangan kan tunjuk kita sebagai di fungsi apa ya saya nggak ngerti gitu. Jadi yang jelas dari proses umur 40 tahun saya ya mungkin kalau saya ikutin pemerintah seperti rencana pembangunan 5 tahun per 5 tahun Pak, ternyata kedalaman pengenalan pengertian sampai dan level iman kita itu seolah ada repelitanya gitu. Jadi rencana pembangunan 5 tahun dalam hal pengenalan pengertian serta iman kepada Tuhan ini beda teman-teman. Jadi saya merasakan sebelum 40 saya orang dunia pada umumnya, setelah 40 ke 45 saya berubah, 45 ke 50 berubah lagi, 50 ke 55 berubah lagi, 55 ke 60 berubah lagi. Nah sekarang masa ke 60 nih, saya nggak ngerti saya mati kapan gitu. Cuman firman katakan mati 70 atau 80, berarti saya masih punya berapa repelita lagi. 60 ke 65 1, 65 ke 70 2, 70 ke 75 3, 75 ke 80 4. Saya cuma tinggal punya 4 repelita lagi teman-teman. Rencana pembangunan 5 tahun untuk ya pengenalan pengertian serta tingkat iman saya gitu 4. Dan ini kalau saya tarik mundur teman-teman, berarti waktu saya 40 itu ya berarti 20 tahun teman-teman 4 repelita. Tapi kalau dari 40 ke apa dari 40 ke 60 kan 20 tahun, dari 60 ke 80 waktu firman katakan saya mati gitu. Berarti kan sama aja teman-teman, 20 tahun lawan 20 tahun gitu. Jadi saya itu benar-benar sekarang ada di tengah teman-teman, tengah antara mau terusin atau mau berhenti gitu. Saya nggak ngerti, cuman ya kembali lagi ya itu semua ya kita harus percaya bahwa semua itu kan Tuhan yang kontrol, Tuhan yang atur. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Matius pasal 16 ayat 17 intinya, dan saya sudah bacakan secara umum yang terkait kitab Matius 16 pasalnya 13-20 satu periklop dengan judul ya pengakuan
Petrus gitu, salah satunya itu gitu. Nah, ini saya masuk teman-teman ke dalam sharing saya yang terjadi di hidup saya gitu. Kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan, khususnya tentang pengharapan serta panutan tokoh-tokoh dalam kitab suci. Ternyata ada berbagai gambaran bagi kita. Itu sangat bergantung dari kedewasaan iman kita masing-masing. Tingkatan ini Tuhan biarkan terjadi agar kita mempunyai waktu dan kesempatan untuk menyesuaikan diri gitu. Jadi intinya gitu. Jadi kenapa Tuhan seolah kesannya kok kayak dibiarkan kita ngalamin pengenalan pengertian A, B, C, D gitu. Ya karena Tuhan memang tahu gitu. Yang tadi saya cerita bonsai tadi kan, Tuhan tahu bahwa butuh proses gitu. Butuh proses untuk membentuk, butuh proses waktu untuk ya membiarkan dulu. Kalau Tuhan terlalu tekuknya terlalu langsung, ya seperti bonsai putus akhirnya teman. Ya batang bonsai itu yang sudah 5 cm kalau mau sehari jadi teman, di tracker bisa teman, tapi putus, batangnya akan putus gitu. Nah sama aja Tuhan membentuk kita juga sama gitu. Beda dengan apa ranting atau anak ranting yang mungkin dalam waktu sekarang lurus di kawat kecil 5 menit kemudian dibentuk juga masih mau, tapi kalau batang nggak bisa dulu. Batang sudah diameter 5 itu nggak bisa. Bahkan kalau batang bonsai itu yang sudah ukurannya 10-20 cm itu nggak bisa ditekuk teman-teman, digergaji teman-teman, digergaji, dipotong sampai dipaksa nekuk gitu. Nah ini juga mengandung resiko kambium pohonnya mau nyambung nggak, ini juga resiko gitu. Jadi ini memang nggak mudah teman-teman. Kalau semakin yang mentor rohani katakan umur kita semakin tua ya nggak mudah. Saya masih beruntung gitu, 40 masih mau gitu, masih mau mendengarkan firman Tuhan meskipun banyak ngeyelnya daripada iyanya itu, banyak protesnya, banyak berontaknya gitu. Ya tapi terus Tuhan tekuk terus kok. Ya mungkin saya termasuk yang digergaji kali, dipotong-potong, ditekuk gitu. Ya tapi ya saya bersyukur kok saya sampai hari ini kesel gitu, hati jiwa saya kesel, tapi kok di daerah roh saya kok nggak bisa ninggalin Tuhan gitu. Saya nggak ngerti. Teman-teman juga mungkin bisa merasakan itu mungkin satu saat itu. Pada umumnya orang akan tertarik ikut Tuhan oleh karena Tuhan dianggap sebagai sumber berkat duniawi. Ini awalnya teman, saya juga rasakan itu dan orang dunia umumnya rasakan itu. Itu tercermin dalam kitabnya Ayub dan Raja Daud teman. Karena ujungnya meskipun sengsara gitu awalnya, ujungnya itu ada bonus sukses duniawinya gitu. Sumber berkatnya itu dari duniawi. Jadi parameternya itu duniawi gitu. Tapi setelah lebih dewasa rohani akan berbeda lagi gitu. Bisa dengan asumsi seperti Abraham. Abraham itu kucluk loh. Kalau bahasa sekarang ini kucluk. Maksudnya kucluk itu apa sih? Patuh banget sama Tuhan gitu, sama Tuhan, padahal nggak dapat apa-apa loh. Dia sukses suruh pindah lagi, sukses suruh pindah lagi juga. Nah sampai akhirnya Abraham habis waktunya di dunia gitu, Abraham itu nggak dapat apa-apa loh, nggak dapat satu janji Tuhan secara duniawi yang nyata, nggak dapat gitu. Makanya Tuhan katakan bahwa Abraham itu adalah bapak imannya kita semua, imannya manusia gitu. Ya karena memang begitu gitu, begitu taatnya, begitu patuhnya, begitu takutnya dengan Tuhan sampai dia tidak mendapatkan apa-apa pun, dia tetap aja ikut Tuhan gitu. Nah ini saya tadi katakan teman-teman, ya kita bisa seperti Abraham loh apabila memang roh kita Tuhan sentuh gitu, roh kita dikuasai oleh roh Tuhan, pasti kita bisa jadi seperti Abraham. Jadi bukan seperti yang kita harapkan dan panuti seperti apa yang terjadi di Nabi Ayub dan Raja Daud gitu, bukan seperti itu bisa gitu. Nah itu ya sumber berkatnya apa ya, lebih dari parameter sumber berkat rohani gitu. Jadi Abraham itu akhirnya mendapat julukannya bapak orang beriman gitu untuk seluruh manusia loh yang sampai hari ini gitu. Ya itu nggak bisa dipungkiri gitu bahwa Abraham mendapatkan berkat rohani seperti itu. Tapi kalau bicara duniawi kayaknya belum bisa tampak loh dari cerita di kitab suci, tidak tampak seperti cerita Nabi Ayub yang Tuhan katakan double, atau Raja Daud yang memang bisa kaya banget gitu sampai bisa mewariskan ke Raja Salomo sampai begitu gitu. Tepat hari ini dibukakan bahwa target pengharapan dan panutan hidup adalah ya total melakukan firman sesuai tahapan dari apa yang terjadi di awal perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru gitu. Jadi tidak dapat dipilih hanya sebagian saja. Jadi kalau di kitab Nasrani beberapa kali saya sharingkan, saya nggak mengenal kitab yang lain, saya tidak mengenal kitab Al-Quran gitu. Cuma kalau di kitab Alkitab, di kitab Nasrani itu perjanjian lama dan perjanjian baru teman. Saya pernah sharingkan bahwa apa sih makna perjanjian? Ini aja bagi orang Nasrani banyak yang lupa, yang tidak
tidak apa ya, tidak alert gitu, tidak mempelajari apa sih makna perjanjian itu. Nah ini kalau saya ingatkan di sini, kitab suci adalah perjanjian Tuhan dengan kita itu, Tuhan dengan kita melalui firman-firmannya. Nah ini terpecah dua menjadi perjanjian lama dan kita perjanjian baru. Nah yang disebut kalau cerita nabi-nabi tadi banyaknya kan cerita-cerita di ini nih, cerita-cerita di perjanjian lama gitu. Nah ini kalau di perjanjian lama itu orientasinya masih banyak yang berkat duniawinya, teman-teman. Tapi kalau begitu masuk ke dalam kitab perjanjian baru, ini udah bicara Yesus gitu. Yesus itu sudah representasi dari firman yang hidup yang dari Tuhan gitu. Ini udah bicaranya hampir tidak bicara berkat duniawi lagi gitu. Bahkan banyak firman yang katakan di dalam kitab perjanjian baru itu, Yesus itu mengajarkan gitu, firman itu mengajarkan bahwa ya jangankan gimana kita kan orang usaha, gimana kita orang sudah berkeluarga, bagaimana kita kan beristri, bagaimana kita beranak, akan selalu argumentasinya gitu. Sedangkan kalau dengan prinsipnya si firman gitu, katakan bahwa loh Yesus aja nggak buat tidur aja nggak punya rumah, nggak punya bantal, nggak punya apa-apa kok. Ya tapi kalau kadang-kadang saya pikir ya kalau Yesus kan parameternya kan Nabi Isa gitu bagi orang Muslim itu kan sendirian dan tidak berkeluarga dan umurnya 33 tahun gitu. Dan sedangkan kita saya yang udah 60 tahun, ya gimana sih kayaknya kurang fair loh kalau di compare saya 60 dengan Yesus 33, Yesus sendirian saya tidak gitu, nggak merasa protes loh teman. Tapi kembali lagi ya itu kalau dari sisi firman ya ada makin sekarang makin dalam makin dibukakan pengenalan pengertian itu bahwa ya terserah kita mau komplain apapun juga terserah. Cuma yang jelas kalau ditanya apa yang Tuhan mau ya begitu gitu ya. Tuhan itu katakan bahwa berbahagialah orang yang memang dibukakan apabila pengharapan dan pandangan hidupnya adalah melakukan total firman Tuhan. Itu sesimpel itu teman-teman. Meskipun dalam praktek kita pribadi itu protes kan nggak kira-kira, karena ya kita ini bukan Yesus, sudah gampangnya gitu. Kita ini bukan tidak mudah melakukan all out seperti yang Yesus lakukan dalam firman-firmannya, nggak mudah. Jangankan Yesus gitu, kita melakukan seperti Nabi Abraham, Ayub atau Daud atau yang Kaleb segala macam aja kita keberatan kok, apalagi seperti yang Yesus atau Nabi Isa lakukan, itu makin berat lagi karena tidak ada ukuran apa-apa, tidak ada ukuran, apalagi kalau terkait duniawi nggak ada gitu. Jadi nggak bisa kita katakan bahwa ya kita bagaimana nanti kita kan kerjaannya gimana, kita kan masih nampak di dunia, bagaimana keluarga kita, udah nggak ada cerita gitu. Yesus sudah bukan cerita gitu. Jadi Yesus sudah katakan bahwa bahkan orang kaya pun Yesus katakan lu jual aja tuh harta-hartanya gitu. Jadi motivasinya itu bukan duniawi sama sekali gitu. Nah ini yang saya kadang-kadang umur 61 saya takut sekali teman dibukakan seperti ini, takut sekali apa saya bisa seperti itu gitu. Kok teman-teman saya pada pengen seperti itu, tapi kalau saya lihat kelakuannya tidak loh ini seperti itu gitu. Ya saya yang baru dibukakan hari ini aja masih ragu apa saya mau lanjut gitu ikut apa yang Tuhan perintah dan peraturkan. Ya ini terus question mark terus, meskipun ya saya nggak ngerti sampai pagi ini saya sharingkan jiwa saya, pikiran perasaan kehendak saya itu memberontak gitu. Ngapain ikut Tuhan kalau nggak ada unsur duniawi sama sekali? Tapi secara alam roh saya kok saya jadi nggak bisa gitu. Ada satu ikatan yang nggak bisa saya lepaskan semudah itu. Nah ini saya nggak ngerti kelanjutan saya nanti bagaimana gitu. Kalau terus masih ada di sharing ini, ya berarti saya masih bertahan. Tapi kalau saya sudah meninggalkan sharing ini, ya berarti saya udah berubah, nggak tahan gitu, berubah. Mudah-mudahan terjadi seperti yang Tuhan mau gitu. Firman katakan, berbahagialah bagi orang yang dapat pernyataan dalam hati bahwa pengharapan dan pandangan hidup adalah total melakukan firman Tuhan secara utuh dengan tidak memilah dan mencampurkan keinginan daging kita, nafsu duniawi kita gitu, dan mencampur keinginan daging kita ya, misalnya nafsu duniawi kita. Ya firman katakan begitu gitu. Jadi kuncinya untuk mengikut Tuhan itu ya memang harus mematikan daging kita. Mematikan daging kita adalah membunuh kebiasaan-kebiasaan yang duniawi inginkan, seperti orang-orang dunia inginkan itu. Ya kita harus membunuh itu. Apa? Yang membunuh nafsu-nafsu duniawi dan belajar hidup tidak dengan menikmati apa yang terjadi di dunia ini, tapi lebih
memikirkan bagaimana mencari kehidupan yang lebih benar di alam akhirat nanti gitu. Ini nggak mudah, teman-teman. Tidak mudah melakukan pengenalan dan pengertian seperti ini. Bahkan untuk mengenal dan mengertinya saja butuh untuk mematikan daging dan kita. Jadi maksudnya jangankan kita melakukannya, teman-teman, melakukan apa yang firman katakan itu. Untuk kita mau saja itu butuh mematikan daging kita. Ya, saya hari ini mau, oke, saya berarti yang benar itu adalah pengharapan dan pandangan hidupnya itu harus all out melakukan firman. Dan ini aja sudah harus mematikan daging kita, teman-teman, mematikan nafsu duniawi kita gitu. Ya apalagi melakukannya gitu, nggak mudah, teman-teman. Jadi kalau orang yang terlalu mudah begitu, saya cuma ngomong gede mau aja gitu, gede mau untuk seperti yang Tuhan bukakan gitu pengertiannya. Tapi dalam prakteknya nggak mudah, teman-teman. Jadi ya kembali lagi ke karakter orang gitu. Ya ada orang yang cuman dengan kejiwaannya, dengan pikiran perasaan kehendaknya ngomong mau padahal belum mampu gitu. Tapi ada tipe orang yang mungkin lebih hati-hati, saya belum mau ngomong mau loh, kalau memang saya tidak benar-benar pertimbangan bahwa saya mampu gitu. Nah ini relatif. Jadi mana yang lebih benar ya nggak ngerti gitu. Cuman yang jelas hari ini saya dibukakan bahwa ya yang namanya ikut pengharapan panutan yang sebenarnya dalam hidup benar itu adalah yaitu melakukan firman Tuhan secara total. Langkah berikutnya saya nggak ngerti gitu. Bagaimana kita mampu melakukan jika dalam tubuh dan jiwa serta roh kita masih belum berpikir bahwa Tuhan telah memberikan semua bagi kita. Nah ini dan saya katakan teman-teman, bagi saya pribadi, saya belum bisa loh seperti Pak Yosua tadi yang beranggapan bahwa dan kita hidup itu kan semua dari Tuhan gitu. Kenapa kita mesti hidup sama Tuhan gitu? Nah ini saya belum bisa nyampe ke titik itu gitu. Saya tetap pikir bahwa bukannya saya yang sekarang mati-matian buat Tuhan gitu. Apa yang Tuhan perlakukan buat saya mati-matiannya gitu. Karena saya lahir dari keluarga yang cukup, teman-teman. Bahkan Tuhan kasih kelimpahan yang memang cukup sampai ini hari juga cukup sampai saya belajar melakukan firman, tidak melakukan apa-apa seperti orang dunia, tetap Tuhan cukupi saya kok. Kalau parameternya adalah cukup makan, cukup minum, dan cukup pakaian gitu. Memang kalau yang lain saya puasa semua, dong. Saya dari 2007 sampai hari ini puasa, tidak melakukan apa-apa. Kalau dulu kan tiap tahun pasti ganti mobil, teman, gampang gitu. Apa aja mudah gitu. Saya sekarang lagi puasa dari 2007 sampai sekarang itu sama sekali tidak ngapa-ngapain gitu. Jadi saya pakai mobil yang paling butut, yang paling lama gitu, yang saya anggap paling efektif. Cuma itu saja gitu. Dan saya tidak melakukan apa-apa, saya cuma cukup hidup ya bulan ke bulan itu hanya memang cukup makan, cukup minum, dan cukup pakaian. Buat saya ini sudah hebat sekali buat saya loh. Karena kalau saya compare dengan dulu beda sekali. Tapi kalau buat Tuhan ini belum apa-apa Tuhan, teman-teman gitu. Ya kalau saya banding dengan pengenalan pengertian akan firman Tuhan dari Pak Yosua, saya belum apa-apa gitu. Ya dia bilang bahwa ya apa gitu. Kenapa kita tidak mau all out buat Tuhan? Tuh kita juga Tuhan juga sudah all out buat dia katanya gitu. Nah ini yang saya gak tahu, minta pengenalan pengertian, kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan ke Tuhan lagi untuk terus saya minta dibawa seperti pengertian Pak Yosua itu gitu. Ya, jadi mungkin hari ini saya cuma bisa cerita bahwa saya bukan sudah mampu melakukan all out, melakukan total apa yang firman perintah peraturkan, tapi saya mulai dibuka gitu bahwa yang benar itu adalah berpengharapan dan berpanutan kepada melakukan total firman Tuhan. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa tertangkap maksudnya, dan kalau memang ya bisa tertangkap dan berguna, coba sharingkan ke yang lain. Oke, see you, bye-bye.